Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang sangat mulia dan waktu yang sangat bagus. Sebab sebaik-baik tempat adalah tempat yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu yang bagus salah satunya adalah di hari Jumat. Jadi ibu-ibu, hari Jumat ini memang hari yang bagus untuk beribadah. Dan waktunya di hari Jumat itu carilah waktu-waktu tertentu. Maka orang mencari dari maghrib, dari sudah asar sampai menjelang maghrib. Ini termasuk waktu yang bagus. Bagus bagaimana? Bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa kita dekatkan diri? Dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Ya, ada yang baca surah Al-Kahfi, ada yang membaca istighfar, ada yang membaca zikir pagi sore, ada yang bersedekah, banyak bentuk-bentuk ibadah. Dan pada kesempatan ini ibu-ibu, kita berkumpul dalam majlis taklim, ya, majlis keilmuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka pada kesempatan ini kita arahkan pembicaraan kita tentang ciri-ciri penduduk surga, ciri-ciri ahli surga. Sebab sesuatu itu nampak dari ciri-cirinya. Jadi orang baik itu ibu ada nampak ciri-cirinya. Orang jelek itu, orang jahat itu nampak ciri-cirinya. Ya. Semua kita ingin masuk surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ciri-cirinya di dunia sebelum di akhirat. Di sini ibu-ibu ada beberapa ciri-ciri penduduk surga. Jadi orang-orang yang penghuni surga nampak ciri-cirinya, dan salah satu ciri-cirinya itu adalah wajahnya bercahaya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ciri-ciri penduduk surga yang pertama apa ibu? Wajahnya bercahaya. Senang melihat wajahnya, damai melihat wajahnya, tenang melihat wajahnya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dibuka mukanya. Abu Bakar langsung subhanallah, waktu hidup muka engkau bercahaya, dan setelah meninggal jauh lebih bercahaya. Jadi kita lihat ada orang mukanya itu cerah. Orang sakit pun nampak lewat mukanya. Coba ibu perhatikan orang sakit, lihat mukanya, kan nampak pucat pasi. Orang bahagia pun nampak lewat mukanya. Maka pada kesempatan ini kita lihat kenapa wajahnya bercahaya. Ada 4 penyebab, ya, ada 4 penyebab wajahnya itu bercahaya. Ini bercahaya di dunia. Ada 4 penyebab. Jadi kalau kita ingin melihat penduduk surga, pertama kita lihat dulu wajahnya bercahaya. Kenapa wajahnya bercahaya? Ada 4 yang ia lakukan. Yang pertama, dia menjaga takbiratul ula bersama imam. Di solat berjamaah itu dia hadir pada rakaat pertama, tidak masbuk. Jadi dia menjaga solat dia dan menjaga takbiratul ula. Di ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bermukim sebaiknya kita datang lebih awal. Kalau datang lebih awal tentu bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah, bisa sholat sunat, bisa beribadah yang lain. Dan salah satu doa yang bagus itu antara azan dan iqamah. Maka kalau ingin wajah kita bercahaya, kita tidak pernah mendapatkan terlambat dalam sholat. Selalu mendapatkan takbiratul pertama. Jadi itu yang pertama penyebab orang wajahnya itu bercahaya. Yang kedua, ibu yang dirahmati Allah, wajah bercahaya itu adalah, ya, menjaga solat tahajud.
Kenapa wajah orang itu percaya? Yang pertama dia mendapatkan imam takbiratul ula. Yang kedua menjaga sholat tahajud. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tahajud itu berat. Dan tidak semua orang sanggup untuk mengerjakan tahajud. Kalau untuk sekali-sekali mungkin bisa, tapi untuk rutin maka banyak sekali manfaat daripada sholat tahajud. Maka salah satu keistimewaan daripada sholat tahajud, kita sholat dalam kegelapan malam, Allah berikan cahaya di wajah kita. Ini ibu manfaat daripada sholat tahajud. Berikutnya ciri-ciri orang yang wajahnya yang bercahaya ini yang ketiga ibu, ya. Yang ketiga adalah menjaga wudhu. Menjaga air wudhu. Ternyata air wudhu itu berbeda Bapak bahagia dengan mencuci muka. Orang yang sering menjaga wudhu, insya-Allah Allah berikan wajah tersendiri. Makanya alangkah bagusnya kita kalau mau pergi sesuatu berwudhu. Mau pergi keluar rumah berwudhu, menjelang tidur berwudhu. Itu kan dari teori ibu, tapi mempraktekannya sulit. Coba ibu-ibu mau pergi berwudhu, tapi teori kan bagus, tapi kalau kita mulai mempraktekannya banyak godaannya. Jadi menjaga wudhu, selalu dalam keadaan wudhu, menyebabkan wajah kita bercahaya. Ini yang ketiga ibu. Kemudian yang keempat, menjaga pandangan dari yang haram. Menjaga pandangan. Orang kadang-kadang ada yang senang melihat yang kotor-kotor, bahkan hobi melihat yang kotor-kotor. Pada dosa itu banyak masuk lewat mata. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi ibu-ibu yang datang agak terlambat, judul kajian kita pada hari ini adalah ciri-ciri ahli surga. Ciri-ciri ahli surga. Yang tadi yang baru kita bahas, ciri yang pertama wajahnya bercahaya. Kenapa wajahnya bercahaya? Disebabkan 4 hal. Pertama, dia menjaga takbiratul ula. Takbiratul ula dengan imam dia selalu mendapatkan takbir pertama, tidak pernah terlambat. Yang kedua, dia sholat tahajud. Yang ketiga, menjaga wudhunya. Yang keempat, menjaga pandangan. Di pandangan ini ibu-ibu, kalau tidak kita jaga, sering aja melihat yang kotor-kotor, itu akan mempengaruhi. Bahkan ibu-ibu, orang yang sering baca Quran, sering menghadap kiblat, itu luar biasa pengaruhnya terhadap kesehatan mata, terhadap wajahnya. Ini ciri yang pertama ibu. Jadi kalau penghuni surga, wajahnya berseri. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ciri-ciri yang kedua, perkataannya mengandung hikmah. Kita kadang-kadang ibu di zaman sekarang, anak kita sendiri tidak mendengar perkataan kita. Jangankan orang lain, anak sendiri itu tidak mendengar. Ini perkataannya didengarkan orang. Perkataannya mengandung hikmah. Kenapa perkataannya mengandung hikmah? Karena dia melakukan 4 hal. Di perkataannya mengandung hikmah, penyebabnya adalah dia melakukan 4 hal. Yang pertama, sering membaca Al-Quran. Kalau sering membaca Al-Quran, ibu lidahnya basah membaca Quran, bahkan tamat berkali-kali. Kadang-kadang Allah jaga perkataan kita, Allah lindungi lidah kita. Yang kedua yang ia lakukan adalah membicarakan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau lihat sesuatu hal yang aneh, Allahu Akbar, Subhanallah, dia senang bersyukur. Membicarakan kebesaran Allah. Kemudian yang ketiga, mengamalkan zikir pagi dan petang. Kadang-kadang zikir pagi dan petang ada, mengamalkannya sulit. Di perkataannya mengandung hikmah karena dia sering zikir pagi dan petang. Kemudian yang keempat, menghindari perkataan bohong dan sia-sia. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ulang lagi. Ciri-ciri ahli surga, perkataannya mengandung hikmah. Kenapa mengandung hikmah? Dia melakukan 4 hal. Apa yang 4 itu? Yang pertama ibu-ibu, sering membaca Al-Quran. Jadi bukan menghafal Al-Quran yang di sini, membaca Al-Quran sering. Sering. Kalau sering membaca Al-Quran, ibu, lidah kita dikontrol oleh Allah, ada ketenangan yang tidak bisa kita ceritakan. Yang kedua,
tadi dibicarakan lagi bahwasanya sering membicarakan kebesaran dan keagungan Allah. Melihat sesuatu kita langsung istighfar, mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, selalu mengkaitkan fenomena alam dengan rasa syukur kepada Allah. Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang dahulu, Ibu, sekolah mereka tidak tinggi, tapi setiap nikmat yang dapat mereka syukur. Kalau dalam bahasa Minangnya, lahir anak kabaunya syukur, anak kerbau aja lahir dia syukur, anak kambing aja lahir dia syukur, lulus anaknya dia syukur. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah tuh mengamalkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini penting. Zikir pagi dan petang. Kita usahakan berzikir pagi dan petang supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menghindari perkataan berbohong dan sia-sia. Nah, ini ibu udah dua ciri-ciri penghuni surga ya. Ciri yang pertama tadi adalah wajah mereka bercahaya, perkataan mereka mengandung hikmah. Ciri-ciri yang ketiga, hati mereka itu lembut. Ya, hati mereka itu lembut. Kita lihat Umar bin Khattab yang jawara pedang membaca Al-Quran, mendengar orang baca Quran dia nangis. Banyak orang-orang baca Quran tapi tidak ada sentuh hatinya. Kenapa hati mereka lembut? Di sini diterangkan ada beberapa penyebab sehingga hati mereka menjadi lembut. Yang pertama, ibu, sering duduk-duduk di majlis ilmu dan berselawat. Jadi duduk-duduk di majlis ilmu yang kayak ini, sering ada pengajian kita datang, itu melembutkan hati kita. Bahkan salah satu pahala yang tinggi adalah seringnya mengunjungi majlis-majlis ilmu. Jadi ada orang pengajian kita ikut, tidak hanya di sini, dimanapun, ya, itu menyebabkan hati kita lembut karena kita berada di majlis ilmu. Berikutnya ibu yang menyebabkan hati lembut, sering duduk di majlis ilmu adalah sering berkhidmat kepada orang soleh, sering berkhidmat kepada orang soleh, sering membantu orang-orang soleh. Berkhidmat itu memuliakan orang-orang soleh. Ya, orang-orang yang soleh, orang-orang dekat dengan Allah, sering berkhidmat. InsyaAllah Allah berikan keistimewaan kepada kita. Berikutnya, menghindari perdebatan walaupun itu benar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita benar, hindarilah perdebatan supaya hati kita jangan keras. Di orang yang hati lainnya lembut adalah orang yang menghindari perdebatan. Bagi ibu-ibu yang sering berdebat, kadang-kadang yang didebatkan tidak perlu, ya. Maka salah satu penghuni surga hati mereka lembut. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghindari perdebatan. Ya. Berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ciri-ciri yang ketiga, ya, kita akan bahas 6 daripada ciri-ciri penduduk surga. Ya. Yang ketiga tadi memang hatinya lembut. Yang keempat sifatnya dermawan. Ya, sifatnya dermawan. Ya. Sebab kalau pengajian ini ibu, semakin kita ulang, semakin membekas. Ya. Kita ulang dari yang pertama, sifat ahli surga, wajah mereka bercahaya, ya. Yang kedua, perkataannya mengandung hikmah. Yang ketiga, hatinya lembut. Kemudian yang keempat, sifatnya dermawan. Ini yang dulu. Sekarang ini kalau kita perhatikan banyak orang yang dermawan. Bahkan banyak orang yang membangun masjid pribadi. Di Dumai sudah berapa orang yang membangun masjid pribadi. Nah, kenapa mereka mempunyai sifat dermawan? Ini diterangkan orang-orang yang mempunyai sifat dermawan adalah sering membaca fadilah keutamaan sedekah. Sering membaca fadilah keutamaan sedekah. Contohnya ibu, sedekah dari Jumat. Sering dibaca, termotivasi kita. Ada orang ibu yang tiap hari Jumat itu dikhususkannya membuat warung gratis. Ya. Ada yang hari Jumat itu membantu orang-orang tertentu, dibacanya keutamaan sedekah. Ya. Salah satu keutamaan sedekah ibu, saya baca dalam beberapa media, ada orang yang sakitnya itu tidak sembuh, ya memang tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia mau operasi.
Ketika dia mau operasi, di tengah jalan dia melihat orang yang membutuhkan, dibantunya orang yang membutuhkan. Ketika orang yang membutuhkan itu dibantunya, ada perasaan senang. Besoknya dia cek lagi kesehatan, memang di luar tenaga medis, di luar kekuasaan, sembuh penyakitnya. Ini kadang-kadang tidak masuk dengan akar logika kita. Ini menunjukkan bahwasanya sifat dermawan itu bisa tumbuh dengan sering-sering mengkaji fadilah. Dan salah satu fadilah yang utama itu adalah ceramah Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir itu menerangkan, hendaklah habis sholat, terutama sholat subuh, kita berinfak dan mendoakan kedua orang tua kita. Ya, berinfak dan mendoakan kedua orang tua. Diawali di waktu subuh. Kemudian kalau bisa setiap waktu. Dan setiap kali kita berinfak, jangan lupa mendoakan orang tua kita. Kenapa? Karena yang diharapkan oleh orang tua kita setelah mereka tiada, doa daripada yang tinggal. Nanti tersebut dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya orang tua itu menanya, hai malaikat, ini dari mana? Dia merasakan ketenangan dan kedamaian. Dia mengatakan, ini dari sedekah anakmu yang hidup di dunia. Berarti sampai dulu sedekah dan bantuan anak kepada orang tua. Nah, ini Bu yang dirahmati Allah, cara menimbulkan atau sifat-sifat orang yang dermawan itu dengan melihat fadilahnya. Kemudian sering bergaul dengan orang-orang miskin, sering bergaul dengan orang yang membutuhkan, sering bergaul, ya. Makanya Nabi itu dia dekat dengan orang miskin. Orang sekarang ini Bu, kalau bergaul dia cenderung dengan orang kaya. Penampilan yang penting kan penampilan, ya. Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lain coba tanya di mana istananya, ya. Makanya Ibu, jangan kita malu bergaul dengan orang-orang yang rendah. Kalau dapat kita bergaul, dan kalau dapat itu yang kita bantu. Tapi sekarang ini aneh, ada orang dia membantu, tapi publikasi yang dominan. Yang dibantu itu belum tentu orang yang membutuhkan. Ya, maka untuk mendapatkan sifat dermawan, kita bergaul dengan orang-orang itu, berada di lingkungan mereka. Berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini, untuk mendapatkan sifat dermawan, cirinya menanamkan sifat qanaah. Qanaah ini merasa cukup. Kan kadang-kadang ada orang ibu-ibu sudah diberikan oleh Allah, dia tidak merasa cukup, ingin tambah lagi. Ya, di qanaah ini merasa cukup. Jadi sifat dermawan ini dilihat dari segi qanaah mereka. Jadi berikutnya ciri-ciri sifat dermawan di sini adalah samping qanaah, tanamkan keyakinan jika saya bersedekah tidak membuat saya miskin. Ini ya, tanamkan keyakinan jika bersedekah tidak membuat saya miskin. Maka pada kesempatan ini Ibu, kita mengkaji ciri-ciri penduduk surga, ciri-ciri ahli surga, dan salah satu mereka adalah bersifat dermawan. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita harus dermawan. Kenapa orang itu dermawan? Diterangkan ada 4 asbabnya. Dan asbab keempat ditanamkan dalam dirinya. Kalau aku bersedekah, aku tidak pernah akan miskin. Bahkan orang-orang yang haji umrah tuh diterangkan, jika kamu ingin kaya, ingin harta dilipat gandakan, pergi haji dan umrah. Kenapa? Salah satu doa yang makbul itu adalah di Makkah. Allah ganti lagi. Belum pernah kita dengar orang sampai saat ini miskin lantaran bersedekah. Oh, dia miskin kerjanya, kenapa dia bersedekah aja? Tidak pernah kita dengarkan. Di ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini penghuni surga. Kalau kita ingin masuk surga, kita tanamkan dari awal ini sifat-sifat dermawan ini. Berikutnya ciri-ciri penghuni surga di samping sifat dermawan, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mempunyai akhlak yang mulia. Ini yang kelima, akhlak yang mulia. Akhlak ini ibu-ibu, kata Nabi, buistu liutamima makariman akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini kadang-kadang tidak ada sekolahnya. Orang dahulu sekolah mereka tidak tinggi, tapi akhlak mereka, budi pekerti mereka, perangai mereka memang luar biasa.
belum disebut seseorang itu mempunyai akhlak yang mulia kalau dia tidak mempunyai adab. Makanya Imam Syafi'i mengatakan lebih berharga adab daripada ilmu. Tinggi pun ilmu kalau tidak punya adab itu tidak ada artinya. Perhatikan anak sekolah sekarang ibu-ibu, apa yang kurang bagi mereka? Adabnya kurang. Anak-anak sekarang apa yang kurang? Adabnya kurang. Tinggi pun ilmu kalau tidak punya adab, Allah cabut keberkahannya. Ya. Kalau kita melawan kemauan orang tua, Allah cabut keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita. Melawan sama guru kita, Allah cabut keberkahan ilmu kita. Maka adab itu penting. Penduduk surga dia mempunyai orang yang beradab, berakhlak. Kalau Rasulullah apa adabnya? Ditanya oleh Aisyah, "Ya Aisyah, apakah adab Rasulullah?" Dia menjawab, adab Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Kenapa? Perangai Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi penghuni surga adalah orang yang mempunyai adab yang mulia, akhlak yang mulia. Siapapun kita senang bergaul dengan orang yang mempunyai akhlak. Kaya pun orang, tapi kalau akhlak tidak ada, percuma. Tinggi pun orang sekolahnya, kalau tidak akhlak tidak ada, berarti akhlak ini yang terpenting. Maka di sini diterangkan kenapa kita mencapai akhlak yang mulia, bagaimana caranya. Jadi akhlak yang mulia itu ya didapatkan betul-betul dengan lingkungan kita, dengan binaan kita. Kadang-kadang tidak ada sekolahnya. Ada orang bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, dia bergaul dengan binatang. Perangai binatang ditirunya. Masa perangai binatang yang kita tirukan? Akhlak binatang yang ditirunya. Makanya pada kesempatan ini sengaja kita berkumpul dalam ruangan ini membahas satu pokok bahasan tentang ciri-ciri penghuni surga. Ya, ciri-ciri penghuni surga. Ya, ibu-ibu ingin masuk surga semua kan? Nah, kalau kita ingin masuk surga, maka harus kita mempunyai adab. Harus kita punya akhlak. Dahulu ibu, waktu saya sekolah dulu, pelajaran akhlak, pelajaran adab ini penting. Merah saja pelajaran agama tidak naik kelas. Pelajaran adab ini yang sangat penting. Pelajaran akhlak ini yang sangat penting. Sekarang kalau orang tidak mempunyai adab, ya, maka Allah cabut keberkahan dari apa yang ia lakukan. Adab itu penting. Ada satu jamaah ibu, dia belajar adab, seperti adab makan, adab berpakaian, adab berangkat, adab bekerja. Semuanya ada adab. Adab-adab inilah yang diatur dalam Islam. Makanya kita hidup sebagai seorang muslim, adab ini yang mengatur kita sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini yang kita kaji pada hari ini? Ustaz, kenapa kita mengkaji ciri-ciri penghuni surga? Padahal kajian saat ini kita membahas penduduk surga supaya ibu-ibu termotivasi untuk memasuki surga. Ya, sebab sesuatu hal yang kita bahas ada keinginan kita masuk surga. Kenapa demikian? Sesuatu hal yang kita sampaikan tergerak hati kita. Kalau hati kita tergerak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu Allah yang akan memudahkan. Karena innamal a'malu binniyat, amal itu sangat tergantung kepada apa yang diniatkan. Kalau seandainya kita tidak berniat masuk surga, Allah tidak akan masukkan kita masuk surga. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sama-sama kita perhatikan ya, bahwasanya penduduk surga itu bukan hanya orang ahli ibadah. Ustaz, awak tidak akan masuk surga, Ustaz, bahwasanya ibadah kurang. Yang kita bahas tersebut bukan orang yang ahli ibadah. Bahkan salah satu yang dilarang dalam agama mencap seseorang. Jadi contohnya ibu, ada orang itu kerjanya salah, jadi dicap. Kalau seperti itu kerjanya, kalau mati nanti dia penghuni neraka, itu salah. Mana tahu dia mati nanti husnul khotimah. Sebab di antara kita yang hadir saat ini kan tidak tahu kita siapa yang su'ul khotimah, siapa yang husnul khotimah. Itu kan rahasia Allah. Kita tidak mengetahui. Maka jangan kita mencap seseorang, karena kedepannya itu adalah rahasia Allah. Para sahabat itu ibu, dia sibuk dengan dirinya dan dia tidak mau sibuk dengan orang lain. Kalau kita terbalik, kita sibuk dengan urusan orang lain,
lupa terhadap diri kita sendiri. Berikutnya ibu-ibu tentang ciri-ciri penghuni daripada surga itu, di samping adab, ini kita terangkan samping adab. Di sini terangkan mempunyai akhlak yang mulia, lisan dan hati yang selalu berzikir. Jadi lisan dan hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan dan hati yang selalu berzikir. Ya. Jadi kalau orang mau masuk surga, hati dan lidah mereka sejalan. Dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang utama, seutama-utama zikir, ya, memang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diucapkan habis solat. Di samping itu kita dianjurkan zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore, Ibu, yang utama itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, setiap pagi dan sore. Dan kalau bisa setiap subuh kita baca 10 kali, setiap maghrib 10 kali. Kalau ada waktu 100 kali. Ya, zikir yang utama itu. Kemudian ada yang utama lagi, zikir yang utama menjelang subuh. Ini yang lebih utama. Jadi kadang-kadang kajian kita tinggi-tinggi, cuma yang sedikit aja tidak kita utamakan. Menjelang subuh itu, Ibu, yang paling utama menjelang subuh adalah salat sunat 2 rakaat. Jadi yang utama, jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 2 rakaat. Setelah 2 rakaat paling bagus dan dianjurkan menunggu waktu subuh. Apa yang kita lakukan? Kalau ibu-ibu apa yang dilakukan? Istighfar. Istighfar, mohon ampun menjelang subuh. Ya, mohon ampun menjelang subuh. Istighfar ini banyak macamnya, ibu. Kalau istighfar biasa, astagfirullah, itu pendek ya. Ada astagfirullah wa atubu ilaih, ada astagfirullahalazim, ada sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min sarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu fayaghfiruz dzunuba illa anta. Orang bilang, "Oh Ustaz, panjang benar Ustaz." Ya, kalau panjang Ibu, istighfar yang pendek saja. Astagfirullah, astagfirullah. Banyaknya tidak terhitung. Ya. Jadi bilangan yang tidak terhitung itu adalah istighfar. Kalau la ilaha illallah ada bilangannya. Misalnya habis maghrib 10, habis subuh 10 atau 100. Tapi kalau istighfar Ibu tidak terhitung. Coba Ibu amalkan menjelang subuh. Kalau sering diamalkan menjelang subuh sambil berdoa kepada Allah, karena salah satu waktu yang terbaik adalah menjelang azan, antara azan dan iqamah. Kan orang sudah azan Ibu, salat sunat dulu 2 rakaat. Ya. Salat sunat 2 rakaat itu terjadi perbedaan orang. Ya. Ada yang mengatakan qabla subuh, ada yang mengatakan rawatib, ya. Para ulama mengatakan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Setelah itu barulah Ibu isi dengan zikir. Zikir mohon ampun kepada Allah. Jadi Ibu, kajian kita pada hari ini, kita mengkaji di antara penghuni surga, ternyata lidah mereka banyak basah dengan mohon ampun kepada Allah. Mereka mohon ampun kepada Allah sebelum malaikat maut mencabutnya. Bahkan ada orang seumur hidup tak mau minta ampun kepada Allah. Habis solat mereka terbang aja. Habis solat tak pernah zikir, tak pernah istighfar sama sekali. Ya. Nabi aja Bu, baca dalam riwayat berapa kali Nabi istighfar sehari semalam? Tidak kurang daripada 100 kali. Ya, maka kita kalau dapat setiap hari minta kepada Allah. Kalau waktu yang terbaik untuk istighfar menjelang subuh. Sekarang mana yang harus Ibu amalkan? Tergantung kesanggupan Ibu. Tadi kan sudah kita terangkan, zikir yang terbaik itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kapan dilakukan? Setiap sudah sholat. Kemudian pagi dan petang dianjurkan kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa jumlahnya? Menurut kesanggupan kita, ya. Ada yang sanggup 10 boleh, ada yang sanggup 100 itu boleh. Apalagi menjelang
matahari terbenam dari Jumat. Jadi kalau bagusnya ibu menjelang matahari terbenam ini, ibu cepat datang ke masjid, ke musala, zikir, mohon ampun. Habis itu mengadahkan tangan. Biasakan bermohon menjelang masuk waktu maghrib. Karena di hari Jumat ini salah satu waktu yang terbaik untuk berdoa habis asar menjelang maghrib. Di antara waktu-waktu itu. Berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, dengan adanya motivasi seperti ini, maka yang kita utamakan daripada materi kita ini adalah kita bersemangat untuk meraih surga Allah. Ada niat keinginan sehingga Allah berikan kita tanda-tanda, ya, baik tanda-tanda pada wajah berupa cahaya, tanda-tanda pada lidah. Apa tanda-tanda pada lidah? Perkataannya mengandung hikmah. Tanda-tanda pada tubuh, akhlaknya baik. Seorang muslim itu selamat orang lain. Jadi penghuni surga itu Bapak Ibu, di wajahnya itu ada tanda-tanda. Dia tidak pernah mengganggu orang lain. Ketika Allah berikan dia kepada kepalanya, dilihat wajahnya itu bercahaya. Ketika Allah berikan pada lisannya, lidahnya itu mengandung hikmah. Bahkan doa orang-orang seperti itu, hati-hati kita. Ketika mereka teraniaya mengibadah kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan berdoa yang bukan-bukan. Kenapa doa orang dahulu dikabulkan oleh Allah? Orang dahulu kalau dia doakan terhadap anaknya, coba lihat anaknya. Ya. Luar biasa. Maka doa seorang ibu itu luar biasa makbulnya, apalagi penghuni surga. Doa yang makbul ini yang lidahnya itu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian ini ibu-ibu terbuka hati kita untuk mempermantap amalan kita, mempermantap zikir kita kepada Allah. Ini aja motivasi kita. Mudah-mudahan habis ini ibu termotivasi. Habis sholat jangan lupa tinggalkan zikir, jangan lupa berakhlak yang mulia, jangan lupa menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ibu, saya kan selama ini diminta oleh orang tua saya untuk pulang kampung. Ya. Padahal dulu tinggal sini di kampung. Habis orang tua saya meninggal, ya, balik lagi ke Dumai. Di Dumai, di Tanjung Palas Ibu, setiap Jumat saya dengan istri saya, kita kan orang Jawa, ya. Dulu kan ada Jumat berkah. Subuh kami samakan Jumat berkah di Jami'. Sekarang setiap Jumat di tempat tinggal, setiap Jumat. Setiap Jumat, habis Jumat itu jamaah dari masjid ke rumah. Alhamdulillah, Allah berikan luar biasa ketenangan. Jadi kalau ingin rumah kita berkah ibu, salah satu kuncinya bawa orang makan ke rumah. Bawa makan bersama ke rumah. Sekarang bagaimana? Kita sekeluarga aja tidak pernah makan bersama. Sekeluarga aja tidak pernah makan bersama. Nasihat yang terbaik itu ibu sudah makan. Jangan menasihati anak laki-laki. Ini kalau menurut pendapat Aisyah Dahlan, jangan menasihati anak laki-laki dalam keadaan perut kosong. Makanya kalau perut sudah berisi, nasihatilah. Bagaimana kita akan menasihati orang? Bagaimana akan menimbulkan rumah tangga berkah sementara tidak pernah makan bersama? Ternyata makan bersama menimbulkan keberkahan tersendiri. Kalau ingin rumah tangga kita berkah, ya sering kita bersedekah. Di musala contohnya, di musala ini kita adakan Jumat berkah, itu luar biasa. Bukan Jumat berkah setiap saat, ya, untuk mendapatkan keberkahan. Itulah kajian kita pada hari ini. Semoga dengan kajian ini terbuka hati kita bahwasanya penghuni surga adalah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah lewat lisannya, lewat akhlaknya, lewat perbuatannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.